现在我们要开始祷告。上帝，感谢你，让我们平安来到学校。这里我们美丽的校园，可爱的路上的朋友，现在我们要开始我们一块学习健康成长。Amin. Kamu kok ikut-ikut? Nah, hari ini kita membaca dulu ya. Mari kita membaca literasi dulu biar tambah semangat. Mau ulangan harian biar tambah semangat. Silakan, Graven, dibaca, Graven. Singa yang takut pada kerbau. Ada 4 ekor kerbau yang bersahabat. Kemanapun mereka pergi selalu bersama-sama. Tak pernah berpisah sekalipun. Hal itulah yang membuat singa bingung. Ia tak berani memaksa kerbau itu selama mereka selalu hidup bersama-sama. Namun suatu hari keempat kerbau itu berselisih hingga akhirnya mereka berpisah satu persatu. Kerbau pertama pergi merumput di balik bukit. Kerbau kedua pergi merumput ke atas bukit. Kerbau ketiga merumput di tepi sungai. Dan kerbau keempat merumput di tepi hutan. Akhirnya, setelah keempat kerbau itu berpisah, maka dengan mudah singa bisa menerkam mereka satu persatu. Oke, terima kasih Graven. Jadi, gimana pesan moralnya? Menurut Graven? Itu ada tulisannya, tuh pesan moral tuh. Oh, itu ada tulisannya. Kita baca tulisannya yuk. Gimana? Perselisihan hanya akan membuat kita lemah dan mudah dikalahkan musuh. Iya, jadi kalau kita itu membuat yang buat kita lemah adalah saling berselisih, saling bertengkar. Ya, saling bertengkar. Nah, kalau misalkan kita itu sudah bersatu padu, kita tidak pernah bertengkar, maka sudah akan membentuk persatuan dan kesatuan. Seperti moto bangsa kita ya. Persatuan dan kesatuan. Gitu ya, Nak ya. Ini prinsipnya penjajah dulu ini. Pernah dibaca ini ya sudah ya, bahwa kalau penjajah mau masuk Indonesia itu masih belum bisa. Kenapa? Karena mereka persatuan dan kesatuannya masih kuat. Jadinya mereka menggunakan politik, namanya politik adu domba. Ayo yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan kamera. Angel, kemarin sudah ada peraturannya ya. Kalau nggak menyalakan kamera langsung safety remove. Angel ini mana ini? Belum datang ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang, jika angsa bertelur emas. Ya, siapa ya yang jawab? Ini sudah dibaca. Ya, kayaknya sudah dibaca. Sudah pernah baca? Sudah. Sudah. Coba Monica yang baca. Jika angsa bertelur emas. Wow. Silakan. Silakan Monica dibaca. Jika angsa bertelur emas. Jika angsa bertelur emas. Dulu ada seorang petani yang memiliki seekor angsa ajaib. Setiap hari, angsa ajaib itu bertelur emas. Telur emas itu lalu ia jual dengan harga mahal. Tapi si petani yang serakah itu masih belum puas. Ia ingin mendapatkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Ia merasa kelamaan kalau harus menunggu angsanya bertelur hanya sebutir sehari. Ia ingin mengambil semua telur emas yang ada di dalam tubuh angsa ajaib.
Maka ia pun langsung menyembelih angsa ajaib itu. Namun ia tergelala kaget. Ternyata ia tidak menemukan satu butir telur emas pun di dalam perut angsa ajaib. Petani itu pun menyesal kalau seandainya angsa ajaibnya tidak disembelih. Mungkin sekarang ia masih bisa dapat satu butir telur emas setiap harinya. Iya, jadi pesan moralnya bagaimana menurutnya Monica? Udah dibaca itu? Yang di bawah itu ada tulisannya pesan moralnya. Pikirkan dulu dengan benar dan baik-baik sebelum kita mengambil sebuah keputusan dan tindakan, ya teman-teman. Jadinya kalau misalkan supaya tidak terjadi apa? Penyesalan. Ya, kalau kita nggak baik-baik memikirkannya, maka nanti akan terjadi penyesalan. Hei, kamu kok diam semua ini? Jangan terlalu serakah. Iya, jangan terlalu serakah, boleh. Kemudian nggak boleh berpikir terburu-buru atau tergesa-gesa. Sehingga nantinya bisa apa? Bisa menyebabkan tindakan yang menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Karena kalau menyesal itu pasti di belakang. Jadi harus dipikirkan dulu baik dan buruknya. Kalau sudah dirasa oke, yuk udah diputuskan. Pernah nggak kamu mengambil keputusan ini? Paling kamu keputusannya yang paling sulit adalah ditanya sama mama, mau makan apa? Gitu. Pernah? Bingung langsung. Mau makan apa? Misalkan ini di restoran. Misalkan di restorannya pizza nih. Mau makan apa? Pizza apa? Enggak, Mau yang ini makan mahal. apa? Jangan yang murah aja. Terus habis itu jangan. Ada yang murah, Mas. Mas ada yang murah, Mas. Ini Ya, restoran kok ada yang bukan enak, Mas. bukan Gitu. warteg. Makanan warteg, iya. Itu ya, coba ini yang sedang lihat HP siapa aja ini? Vivi. Ya, lihat HP aja. Lanjutnya sekarang. Aku sama. Chat aja. Oh, itu tetap lihat HP. Yuk. Lanjutnya Aku tadi ya. di Zoom dong nih. Chatnya Zoom nih. Sekarang, ini. Tapi Heavenly. Silakan dibaca, Heaven. Karena tidak mau berbagi kesulitan. Ya. Pak John memiliki seekor kuda yang cantik dan seekor keledai yang buruk rupa. Pak John merawat kudanya dengan penuh kasih sayang. Kudanya diberi makan yang banyak dan lezat. Sementara Pak John tidak pernah merawat keledainya dengan baik. Keledainya hanya disuruh kerja berat siang malam. Suatu hari, Pak John melakukan perjalanannya ke kota bersama kuda dan keledainya. Keledai disuruh membawa beban yang sangat berat, sementara kuda tidak membawa beban sama sekali. Kuda, tolong bantu aku, bawakan sebagian beban. Kalau tidak, aku bisa mati kecapean, pinta keledai. Namun, kuda tidak mau membantunya. Karena kecapean, si keledai tiba-tiba terjatuh dan akhirnya mati. Pak John lalu memindahkan semua barang yang dibawa keledai ke atas punggung kuda. Kuda pun terpaksa membawa beban yang sangat berat. Karena tak terbiasa membawa beban berat, kuda pun langsung jatuh dan mati saat sampai di tujuan. Iya, gimana pesan moralnya jadinya? Harus berbagi kesulitan. Berbagi keburukan. Berbagi keburukan, ya. Biasakan bekerja keras agar kita tidak menemui kesulitan dan kemalangan di kemudian hari. Nih, yang kita lakukan setiap hari nih, kerja PR. Bekerja keras, ya. Bekerja keras setiap hari supaya di kemudian harinya kamu tuh tidak malang karena nggak bisa ngerjakan tugas. Tuh kan.
Ya, siapa yang merasa sekarang sedang sulit? Banyak PR, ketemu Loso Septi nggak seneng dah, karena nanti pasti kasih PR. Siapa yang bilang gitu? Ayo, jujur dalam hati. Gimana? Losa, gak dengar Losa. Siapa yang sekarang merasa, duh sekolahnya berat nih, belajar Mandarin terus-terusan. Wah, aku sering aku. Sering. Nah, itu adalah kesulitan yang sekarang kita jalani. Nah, jadi kalian itu kalau SMP nggak gerang ngerasain Mandarin. iya, malah kalian itu nanti menuainya atau panennya itu kamu ketika setelah lulus dari Rukun Harapan. Beneran nih loh, Loso Sakti itu sudah diceritai sama kakak-kakak yang telah lalu, kakak-kakak yang sudah lulus. Nah, itu ada yang sudah lulus di sekolah negeri. Ada juga yang lulus juga kemudian sekolah di SMPK Maria Fatima. Ada yang sekolah di sekolah negeri, yang paling berdampak yang di sekolah negeri. Contoh Loso Sakti itu pernah kapan hari itu bertemu sama alumni itu begini, Loso, apa? Kok Loso Sakti tanya gitu. Aku sekarang jadi terkenal. Wah, kok gaya kamu? Iya, Loso Sakti tahu nggak gara-gara apa? Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara aku itu memperkenalkan diri pakai bahasa Mandarin gitu kayak wah. Terus kan mereka merasa aku pinter ya gitu. Ada habis itu karena aku pinter, aku kemudian dijadikan ketua OSIS gitu. Aku dijadikan anggota OSIS gitu. Kemudian ada lagi ceritanya, Loso Sakti itu turut senang loh, padahal yang merasakan itu yang mengalami bukan Loso Sakti, tapi Loso Sakti itu senang sekali. Ada lagi yang datang ke Loso. Iya, Loso, aku sekarang itu banyak temannya cewek-cewek cantik-cantik. Waduh. Ini kakaknya Geo. Ini kakaknya Geo. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena aku itu dianggapnya pintar, Loso. Bayangkan aku Loso pintar, padahal di Rukun Harapan itu nggak pintar-pintar banget, katanya dia gitu. Tidak. Kok bisa, Nak? Ya, karena itu Loso. PR-nya itu mudah katanya. Masa sih iya isi katanya gitu. Kenapa? Masa lebih sulitan kata waktu SMP. Masa katanya Mama. Nah, kemudian gini, masa lebih sulitan di SD daripada di SMP? Iya, Loso, lebih sulitan di SD daripada di SMP gitu. Kemudian ada lagi yang SMP memang susah sih, sebenarnya harus banyak baca tuh. Ya, cerita lagi. Loso, aku kalau ulangan bahasa Inggris nggak pernah belajar. Kenapa? Karena kalau ulangan bahasa Inggris di sana kayak ngerjakan soal kelas 2 SD gitu. Iya, coba tanyain. Mana aja dong Loso? Nah, Beneran. coba ya nanti kalau SMP kalau sampai kayak gitu. Oh enggak. Coba. Tapi kalau soal bahasa Inggrisnya katanya mudah gitu. Ada lagi yang itu pernah di mana itu? ada lagi Enggak ada ya, pasti bohong Loso. Itu pasti bohong Loso. beneran bahasa Inggrisnya katanya itu mudah. Ada yang barusan sakit itu ya, kukunya Renata ya itu bilang ke Loso itu gitu. punya koko guys, masih Kukunya SMP. Renata itu namanya siapa ya? Kukurian itu bilang ke Kokorian. Loso. Ini Loso, aku waktu ulangan harian itu ya Loso, ulangan harian bahasa Inggris itu disuruh susulan sama gurunya. Terus habis itu kamu dapat berapa? Loso satu. Nggak usah belajar Loso, itu mudah gitu. Masa Nak? Iya, mudah. Itu dikerjakan kelas 3 SD mungkin masih bisa Loso katanya. Masa sih pelajaran SMP? Iya. Coba yang Senen punya kakak kan di SMP gimana? Menurutnya mudah apa enggak? Inggris Mandarin sudah, tapi Kalau yang lainnya susah mungkin ya, karena mereka kan pelajarannya lebih sulit ya. Tapi kalau Inggris sama Mandarin sudah enteng. Nah itu buah dari kalian bekerja keras di SD. Nah, jadi kalian itu kerja kerasnya di SD, ketika di SMP sudah enteng pelajaran ini. Padahal kan di SD kita Mandarin, kamu harus belajarnya menggebu-gebu, ya kan? Nah, jadinya di SMP-nya sekarang sudah enak nantinya. Gitu, jadi kita Mandarin lagi. nggak ketemu Mandarin lagi, padahal suka ya. Nah, jadinya Lalu Kak,
Gak suka. Lose Septi aja sudah mulai suka bahasa Mandarin, ngajarin anaknya Lose. Ini kok kamu gak suka itu loh. Dapat dari mana? Hah? Tapi aku kalau ngajar Mandarin beda loh. Coba, cuma warna merah, warna kuning aja. Masa kamu gak suka? Warna merah apa? Beda pelajaran loh. Beda pelajaran nih. Oke, nah sekarang coba sudah hadir semua. Yuk kita dibuka bukunya, buku paket matematika. Sebentar ya, Lo Septi izin sebentar. Silakan buku paket apa? halaman dibaca dulu, halaman 61. Buku paket apa langsung? Mat kan? Halaman 61. Matematika. Mau. Halaman 61. Lose kemarin itu ngecek tugasmu loh, ternyata banyak yang nggak kerja tugas. Oh kan, nggak kerja tugas. Coba lihat ini. Ini yang mengerjakan. Nah, ini yang literasi ya. Ini yang literasi. Coba kita cek bersama-sama. Kamu itu sudah besar loh, Nak. Lose Septi ngingetinnya kalau mau ulangan harian aja, biarin. Apa, masa sudah besar kok. Coba kita lihat ya. Ini soalmu. Tugas kelasnya. Nih, coba. Ini yang literasi. Luas daerah yang diarsir ini hanya 22 siswa yang kerja. 5 orang nggak kerja. Udah nggak aku kirim. Ya, kenapa nggak dikirim? Dikirim. Tuh, Nah, kemudian yang satunya luas daerah yang diarsir. Coba dilihat lagi. Ini hanya 25 siswa. 2 siswa tidak kerja. Besok hari Senin Lose Septi upload nilainya. Ya, Lose Septi sudah upload nilainya. Lose nggak ingin ada mama atau wali murid yang lain tanya ke Lose Septi, kenapa tugasnya anak saya tidak dapat 0? Dilihat sendiri, sudah SMP, sudah mau SMP tugasnya harus dicek sendiri-sendiri, sudah besar. Kalau hanya mama yang ngecek itu buat apa? Yang sekolah itu siapa? Ya, nggak ada ceritanya. Kalau sudah besar, tugasnya harus diingetin mama terus. Kalau Lose Septi punya anak kayak kalian, bisa-bisa ini. Jadi ulangan tanya mama. Kamu. Ulangan tanya. Ya, ini oke, ini good ini sudah lengkap ini. Ada 27 siswa. Nah, ini latihan ini ya. Kalau latihan kayak gini, oke sudah. Coba kita lihat ini. Coba. Ini soalnya nanti yang akan Lose Septi keluarkan adalah dari soal-soal yang sudah kita kerjakan bersama-sama ini. Ini coba ya, kita lihat punya Excel. Udah mengerjakan belum? Ini yang rumusnya sama Lose Septi dikasih tahu itu ya. Rumusnya sudah dikasih tahu. Halaman berapa itu PR-nya Lose? Halaman 50 berapa tadi? Lose kami di kamera kok di screen kok buruk ya? Iya, punya Lose Septi juga. Kok buruk ya? Excel fotonya nggak jelas ini. Ini punya Cika nih, coba lihat. Nah, ini punya Cika nih, good ini. Oke, Cika. Ya. Ya, jelas sudah punya Cika. Punyanya Excel ya tadi, notebook ya. Excel ayo yang tertib Excel. Nilaimu itu yang sedih itu mama lo ya. Kalau enggak itu apa namanya? Kalau nilainya enggak bagus. Sudah ada yang tahu harga SPP-nya dari sekolah kita sekolah itu berapa? Belum. Coba, kamu itu PR-nya halaman berapa ini? Halaman berapa dicek sendiri. Coba ya, kalian itu berpikir dulu. Mama itu sama papa cari uang untuk membayar sekolah kita, membayar kehidupan kita. Ya, cari uangnya itu juga susah. Cari uangnya itu kerja juga, ya kan? Ada yang harus keluar rumah untuk ke kantor. Ada yang harus buka toko, ya kan, punya perusahaan, sudah mengelola perusahaan, cari uang,
kemudian ngurusin tugasmu, apalagi kamu sudah besar. Nah, ini dia. Harus dibantu. Kita itu membantu sama mama, sama papa supaya meringankan tugasnya mereka. Ya, jadinya kita harus rajin, kita harus membuat mereka itu bangga sama kita. Jangan kerjanya kita asal-asalan aja. Ya, Excel. Sharon, Angel ini kemana? Laura juga nggak hadir ini. Jangan leha-leha. Wah, Lausa aku kaya raya kok, Lausa. Nggak usah mama bekerja itu pasti mama nanti akan tetap kaya raya gitu. Jangan sampai berpikir seperti itu karena kekayaan kalian itu diberikan oleh Tuhan. Jadi sewaktu-waktu diambil sama Tuhan itu juga bisa. Jadinya harus kita jaga, harus kita pelihara. Ya. Paham dari sini? Jadi tugasnya kita sebagai seorang pelajar harus belajar. Tugasnya diselesaikan sendiri. Tugasnya diselesaikan sendiri. Kalau nggak bisa langsung tanya ke Septi. Nggak bisa ngerjakan tuh tanya ke Septi. Itu ada usaha untuk bertanya itu sudah bagus. Daripada nggak mau ngerjakan. Ya, Septi harap nggak ada lagi yang WA Septi mamanya bilang atau tanya ke Lause tugas anak saya kok bisa dapat 0. Nah, ini dia. Kalau sudah sampai orang tuanya tanya ke Lause Septi tugasnya dapat 0, itu seharusnya yang malu bukan mamanya. Tapi siapa yang malu? Anaknya. Tapi kalau anaknya nggak tahu malu, kecewanya orang tua itu loh, sedih sekali. Ngerti? Ya, dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi nggak usah sampai tugasnya itu terbengkalai. Apalagi tugas online itu sangat mudah daripada tugas-tugas yang lain. Pada lagi sekolah offline ya. Oke, sekarang Lause Septi mau membahas soal dulu. Lause mau membahas soal yang kemarin ini yang luas daerah di Arsir ini. Ini sudah banyak yang kerja, ini hanya 2 orang yang belum kerja ini. Silahkan dikumpulkan. Nanti yang belum kerja. Ini punyanya Excel. Excel tugas yang terakhir belum kumpul kayaknya. Warren juga. Ini Excel nggak jelas sekali ya tugasnya ya. Aku foto loh Bu, nggak kurang. Excel ini punyanya Excel seperti ini nih belum benar ya. Nomor 4 ini sudah belum benar ini. Nomor 4 ini gimana caranya teman-teman? Ayo segera dibenarkan. Coba yang belum benar segera dibenarkan. Langsung tulis caranya di samping. Ayo yang belum benar silahkan dibenarkan. Nomor 4 ini caranya berapa bagian nomor 4 ini nah? Coba dilihat. Nomor 4 ini luas berapa bagiannya lingkaran ini? Yang diarsir 1, 2. 2 dari berapa? 3. Berarti luas 2 per 6. ya 2 per 6 lingkaran ya. Luas 2 per 6 lingkaran apa lu? Ya, berarti sama dengan caranya begini ya. Jadi 2 per 6 Lausa boleh disederhanakan 2 per 6 boleh 2 per 6 boleh disederhanakan jadi sepertiga boleh 2 per 6 baru dikali pi baru dikali R kuadrat ya R kuadratnya boleh ditulis R kali R ini boleh. Excel segera dibenarkan nanti kirimkan lagi ke Google Classroom. 2 per 6 dikali 2 per 7 dikali ya betul sekali. Kita lihat R-nya di sini pakai apa? Berapa ini? 35 cm ya. Berarti sama aja dengan 2 per 6. Pi-nya karena bisa dibagi 7 enggak? Bisa. 35. 35 kan bisa dibagi 7. Berarti pakai 22 per 7. Kemudian kita kali dengan jari-jarinya. 35 kali 35. Oke, baru deh kita sederhanakan.
Silahkan dibetulkan. Nanti kalau langsung Septi lihat masih ada yang salah kerjaannya, berarti perlu PR. 7 sama 35, 7 sudah jadi 1. Betul sekali. Ini bisa disederhanakan dulu ya. 2 bagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Ya. Kemudian 7 bagi 7, 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7, 5. 5. Oke. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Enggak. Tidak ada ya. Berarti sama dengan yang atas tinggal 22 dikali 5 dikali 35. Yang bawah tinggal 3 saja. Oke. Yuk kita kalikan berarti sekarang. Dari 22 dikali 5 ini 110 ya. 110 dikali 35. Berarti hasilnya berapa? Sama dengan 1283,33. Coba 22 dikali 5 kan 110 ya? Ya. 110 dikali 35 hasilnya 3.850. Kemudian kita bagi 3. Berapa hasilnya? Itu 283,33 cm apa? 2 Sentimeter persegi. Ya, sentimeter bukan sentimeter kuadrat. Sentimeter persegi. Ayo dibetulkan dulu yang salah. Yang salah dibenarkan. Ini punyanya Excel salah semua ini. Nomor 4 salah, nomor 3 juga salah. Nomor 4 salah, nomor 3 juga salah. Nomor 3 coba Profesor Septi betulkan. Bagi yang lain yang belum benar silahkan dibetulkan. Sekarang kan bisa dicontoh jadi contohnya. iya, dulu kan sudah ya. Sudah dibahas rumusnya ini. Nomor 3 ini berapa bagian lingkaran? Yang di Excel 1. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 bagian. Ini loh. Yang dipotong pizzanya ini di 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan pecahannya adalah 1/5. Gitu kan? Jadi kita mencari luas 1/5 lingkaran. Coba yang salah-salah segera dibetulkan. Kalau saya ditulisi, oh gini aja nggak apa-apa. Ini anggap simbolnya lingkaran ya, baru deh. Kemudian kita kasih rumusnya. Kalau misalkan punya Excel itu langsung ditambahi 1/5 aja, nggak apa-apa Excel. Langsung dikali 1/5 punya Excel itu. Jadi langsung dibagi 5. Nih, berapa hasilnya berarti sama dengan? Caranya berarti 1/5. Ini 1/5. Dikali, pakai pi berapa ini? Dikali pi dikali R kuadrat. Nah, R-nya berapa R-nya itu? Lihat. R-nya kan 20 ya? Ya. R-nya 20. Berarti kalau R-nya 20, kita pakai pi-nya berapa, Nak? Pi-nya 22/7 atau 3,14? Kita pakai yang 3,14. Ya, karena R-nya itu adalah tidak bisa dibagi 7. Nah, gini kan? Ya, baru kita sederhanakan. Yuk, kita sederhanakan sekarang. 3,14 dikali 400. Berarti berapa hasilnya? 5 sama 20 kan bisa dibagi. Boleh. 5 dibagi 20 bisa dicoret, boleh. Berapa berarti hasilnya? Bentar. 1/24. 1,14 dikali 80. 14. Oke, jadi 3,14 dikali 80. Berapa hasilnya? 2.501,2 ya. 251,2
sentimeter persegi. Oke. Ya, begini ya. Adakah yang dari sini masih bingung caranya? Enggak kok. Yakin? Gampang loh, mudah sekali, very Nanti easy. kalau jauh gampang dikasih tugas. Ya. Susah wes gak usah. Oh, kok bisa ngomong nggak usah loh, Lause. Susah. Sudah? Caranya sama kan? Caranya kan sama kan? Ya betul, caranya itu kan sama. Kalau susah dikasih tugas, gampang dikasih tugas. Iya, betul. Nah, coba sekarang kita lanjut dulu. Ini sudah dicatat, sudah bisa semua. Oke, coba sekarang Lause Septi ingin kalian mengerjakan yang kalau ini sudah berarti kita lanjut, nanti ada tugasnya deh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, halaman 61. Silakan dibuka halaman 61. Sudah? Sudah dibuka? Sudah. Sudah. Itu ada materi 61, Luna. Jangan gitu, Lun. Tuh, Luna ya. Rumusnya baru lagi. Udah, ayo kita rangkum sekarang. Ya, ini adalah menghitung panjang busur. Jadi kita akan yang pertama, kita akan menghitung panjang busur lingkaran. Boleh ditulis saja. Menentukan panjang busur lingkaran. Menentukan panjang busur lingkaran. Jadi menentukan panjang busur lingkaran itu seperti yang ini, seperti yang halaman 61. Itu panjang busur lingkaran. Kenapa, Nak? Minum. Boleh. Ya, jadi itu dibuat perbandingan. Perbandingannya bagaimana? Contoh seperti ini ya. Nah, ini Lause Septi gambarkan lingkaran di sini. Kemudian sama Lause dikasih garis tengah. Silahkan dicatat, nanti catatannya dikumpulkan ke Google Classroom. Kan sedih aku. Kemudian kalau sudah Lause Septi beri di sini Lause Septi beri seperti ini. Nah, ini membuat juring. Ya, Lause membuat juring. Nah, sekarang yang namanya ini Lause Septi tulis deh huruf di sini ya. Jadi gambar juga. Ya, gambar juga. Perak-perak nih. Enggak, pakai uang koin. Misalkan ini P, Itu koin. O, ya. Kemudian ini Q, Bisa kemana? Lause Septi. ya. Kalau garisnya pakai ini boleh nggak? Pokoknya lurus. Pokoknya ini lingkarannya jadi lingkaran. Kayak busur kebesaran. Masih busur nggak apa-apa. Nah, ini ada sudut di sini. Ini ada sudutnya di sini. Jadi yang namanya panjang busur itu yang mana Lause? Ayo, panjang busur yang mana? Ini dari P sampai Q. Dari P sampai Q itu namanya panjang busur. Ya, dari P sampai Q itu adalah panjang busur. Itu yang kita cari. Luna jangan tutup nanti. Panjang busur P sampai Q. Caranya bagaimana? Dibuat perbandingan. Jadi kalau mencari panjang busur PQ, panjang busur PQ itu dibandingkannya sama keliling lingkaran. Keliling lingkaran, KO. Oh, ini maksudnya keliling lingkaran. Ya, atau kamu boleh tulisi keliling gini aja boleh, keliling. Kelilingnya siapa? Kelilingnya lingkaran. Ngerti maksudnya Lause? Kita buat perbandingan. Kemudian dibandingkan lagi sama dengan siapa? Nah, dengan sudutnya. Nah, ini dari O, ini kan ada sudutnya ya. Berarti ini ada sudutnya. Jadi kita pakai sudut dulu. Sudutnya siapa? Kita suku dengan boso ya. P, O, Q.
dibanding dengan sudutnya lingkaran. Satu lingkaran penuh itu berapa sudutnya? 360. Ya, Iya, 360 derajat. Derajat. Ya. 100 kanannya lu. Salah satu. Jadinya ini ada sudutnya. Ini simbol dari sudut ya. Nah, simbolnya sudut gini. Kalau simbolnya panjang busur itu seperti ini. Nah, dikasih cupluk, dikasih topi. Topi lucu tuh. Ya, dikasih topi. Kemudian ini kita kasih buat POQ-nya perbandingannya. sudah diketahui dong. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kan sudut, berarti 360 derajat. 360 derajat. Jadinya kalau mencari panjang busur, TQ itu kalau misalkan mau dicari langsung itu berarti sama aja dengan sudut POQ. Nah, sudut POQ dibanding dengan 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. 360 derajat itu kemudian kita kali dengan keliling lingkaran. Jadinya langsung. Nggak usah pakai perbandingan kayak punya Lause, tidak apa-apa. Langsung aja diginikan. Jadi kalau mencari panjang busur PQ itu berarti sama dengan sudutnya sudut POQ dikali dengan keliling lingkaran. Kalau sudutnya 60 derajat ya 60 per 360 gitu ya. Itu kalau mencari panjang busur. Butuh sticky note ya. Jadi sudut POQ dibagi keliling lingkaran dikali keliling lingkarannya. Sudutnya panjang busur, sudutnya busur dibagi sudut lingkaran dikali keliling lingkaran. Itu ada luas juringnya juga ya. Sekarang kita menentukan luas si juring. Dengan cara yang sama, menentukan luas juring. Juring yang mana juring? Coba dari gambar ini juringnya apa namanya? Juringnya POQ. Ya, juringnya itu POQ. POQ itu juringnya. Juringnya POQ. Kayak potongan pizza itu namanya juring kan? Ya, sama caranya. Dibuat perbandingan. Bagaimana Lause? Luas juring POQ. Nah, kalau yang tadi panjang busur itu kan dibandingkan sama keliling lingkaran. Kalau luas juring POQ itu dibandingkan dengan luasnya lingkaran. Terus juga sama, pakai sudut juga. Jadi lebih mudah kok, Nak. Dibandingkan dengan sudutnya juring. Sudut juring POQ dibanding sudutnya lingkaran 360 derajat. Jadi kalau menentukan luas juring sama panjang panjangnya busur itu pokoknya dibuat perbandingan. Sama ya kayak rumus di atas. Sama rumusnya. Sama-sama gimana sih? Nah, ini sebetulnya ada cirinya. Cirinya bagaimana? Jawabannya sama ya, Lucia. Jadi kalau menentukan luas juring POQ, nah, luas juring POQ sama ini. Coba. Sudutnya POQ dibagi dengan sudutnya lingkaran 360 derajat. Kemudian kita kali dengan luas lingkaran. Kalau mencari panjang busur dikali dengan keliling lingkaran. Kalau menentukan luas dikali dengan luasnya lingkaran.
Masih ingat kan rumusnya luas lingkaran? Luasnya lingkaran tergantung sudah. Kalau ada diameter, pakai diameter, gitu P kan? kali L. Dikali L, P kali L. dikali B dah. P kali L. Kali L. Ya. Ini jadinya itu luasnya itu untuk mencari menentukan luas juring. Kalau kelilingnya untuk menentukan panjang busur. Itu. Jadi caranya seperti itu. Contoh sekarang di halaman 63. Lose mau oh langsung Lose. Iya, kita langsung mengerjakan. Contoh soal. Ingat-ingat, kalau menentukan panjang busur pakai keliling lingkaran. Berarti kalau ini menentukan panjang busur berarti menggunakan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran. Kalau menentukan luas juring menggunakan apa? Menggunakan luas lingkaran. Luas menggunakan luas. Berarti setelah itu panjang busur berarti menggunakan keliling. Sekarang kita mengerjakan contoh soalnya. Langsung sekaligus contoh soalnya dua-duanya ada ini. Di halaman 63. Halaman 63. Yang Romawi A, nomor 1. Panjang busur AB, coba diperhatikan. Panjang busur AB sama dengan titik-titik. Nah, berarti langsung kita tulis AB. Nah, AB atau kamu tulis gini nggak apa-apa deh. Panjang busur AB boleh. Atau kamu tulis AB gini, kemudian di atasnya dikasih topi. Nah, ini adalah simbol dari panjang busur, ya. Dikasih topi gini itu adalah simbol dari panjang busur, itu tidak apa-apa. Panjang busur AB sama dengan, nah, sudut dulu. Sudut dari siapa? AOB. AOB. Dibagi dengan siapa? Sudut AOB dibagi dengan 360. betul. Sudut AOB dibagi dengan 360. Kemudian kita kali dengan siapa? Keliling lingkaran. Lingkaran. Nah, Itu begini caranya. 14 diameter. Jari-jari. 14 cm itu siapanya? 14 cm itu. Jari. Coba dilihat. 14 cm itu siapa? Jari-jari. Jari-jari. Jadi 14 cm itu kan jari-jari ya. Jadi itu pakai jari-jari. Sudah diketahui lah jari-jarinya. Nah, ini boleh deh kita tulisi di sini. Sudah diketahui jari-jari R sama dengan 14 cm. Karena diketahui jari-jarinya 14 cm, berarti langsung aja kita tuliskan. Sudut AOB berapa? 90 derajat. Bagi dengan 360 derajat. Kita tuliskan sekarang. Keliling lingkaran rumusnya bagaimana? Kalau ada ketemu jari-jari. 2 PR. Oke, good. 2 dikali P dikali R. Ini aja kan? Nah, udah. Coba cepat-cepatan sama Lause menghitung. Silahkan. Langsung dimasukkan deh rumusnya. Langsung dimasukkan rumusnya. Jangan lupa diberi derajat ya. Nah, ini 90 derajat sama 360 derajat ini boleh disederhanakan Lause. Boleh. Silahkan disederhanakan dulu. Nah, 9, berapa hasilnya? 360. 2 cm. Ini yang 90 sama 360 bisa disederhanakan kan? Nolnya dicoret. 90 bagi 90 1. 360 dibagi 90 berapa? 4. Oke, good. 4 sama 2 bisa disederhanakan? Ini. Bisa 1 sama 2. Nah, oke, good. Berarti di sini 2. Kemudian ini 2 bagi 2 1. Gitu kan? Baru deh kita selesaikan. Berarti sama dengan hasilnya yang atas berarti tinggal 1/2 ya. Yang bawah 2. Sudah. Pi-nya berapa pi-nya? Kali 88. Ya, pi-nya berapa? Pakai berapa? 22/7 ya? Heeh. Jari-jarinya 14. Wah, gampang Lause.
Sudah deh. 308. Iya, Sederhanakan juga. kita sederhanakan juga. Gampang kan? Very easy. 2 sama 22 jadi 1 sama 11. Kalau tahu caranya Iya. isi loh. Kalau nggak tahu caranya bingung. Iya, 2 bagi 2, 1. 22 dibagi 2, 11 ya? Tadi ya? Katanya Main Cika ya? coret aja loh. Oke, kemudian 7 bagi 14 bisa ya? 1 7 bagi sama 7. 2. Betul. 14 bagi 7, 2. Berarti hasilnya berapa teman-teman? Panjang 22. berapa? 22 cm. Iya, 22 cm. Bisa? Bisa. Oke. Ini untuk mencari panjang busur AB. Sekarang coba. Lonsepti juga memiliki satu soal. Tentukan luas juring. Nah, ini. AOB. Yuk, sekarang kita menentukan luas juring AOB. Bagaimana caranya? Luas juring AOB? Caranya sama. Sudutnya kan kita bagi. Dulu rumusnya ada apa? Tapi dikali luas. Betul, tapi dikali luas. Ya. Sudut AOB dibagi dengan sudutnya lingkaran. Ya, sudut AOB dibagi sudut lingkaran, kita kali dengan luasnya lingkaran. Itu caranya. Nah, oke. Habis itu udah deh. Jadi satu soal bisa, satu gambar bisa mengerjakan 2 nomor. Ya, satu gambar bisa mengerjakan 2 nomor. Ya kalau AB. Kalau nggak Ya, AB juga. itu. Ini sama lose ditambahi soalnya. Jadi nomor 1 itu soalnya ada 2. Nah, baru deh. Masih ingat rumusnya luas? IR kuadrat. IR kuadrat. Kenapa pakai pi? Karena yang diketahui R-nya. R kan pakai R kuadrat tadi ya, Cika ya? Kenapa? Karena Pi sudah itu selalu ketahuan dipakai. R-nya. Nah, berarti sudut AOB berapa besarnya? Di soal ada 90. Sama lah, Ustaz. Iya. Berarti 90 per 360. Kemudian kita kali dengan pi R kuadrat. Pi dikali. Hasil kelasnya 616. Wow, pinter sekali Cika, sudah selesai. Good. Nah, berarti ini sekarang tinggal disederhanakan ya, Cik, berarti ya. Ya. Nah, oke. Coba teman-teman, pelan-pelan saja. Kalau Cika sudah selesai, Lause, aku ketinggalan, nggak perlu merasa minder, nggak perlu 154 cm ya, kuadrat. harus belajar. Ini boleh disederhanakan dulu, nggak apa-apa. 90 bagi 90, 1 ya. Kemudian 360 dibagi 90 berapa? 4. Hasilnya 154 cm kuadrat. Oke, good. Nah, baru deh. Ini hasilnya sama dengan 1/4. Pi-nya pakai berapa ini berarti? 22/7. 7. Oke, pakai 22/7. Berarti dikali 22/7. Kemudian dikali R-nya 14. Berarti dikali 14, dikali 14. Begini ya? Iya. Yuk, kita sederhanakan lagi. Ini kok jadi merah. Jadinya berapa ini? Dibagi 2, ada 2 ya. Kemudian dibagi 2, ada 11. Kemudian 2 masih bisa dibagi lagi ya. 2 dibagi 2, 1. Dibagi 2, 7. Oke. 7 bisa dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Berarti yang atas tinggal berapa nak sisanya? Tinggal 11 dikali 14 ya. Tinggal 11 dikali 14. Yang bawah nggak ada kan? Nah, berarti hasilnya berapa ini? Sama dengan 11 dikali 14? 154. 154. Satuannya sentimeter Kuadrat. persegi. Mesti kuadrat. Sentimeter persegi, bukan sentimeter kuadrat. Satuannya sentimeter persegi. Ingat ya, pokok kalau mencari panjang busur itu dikali dengan keliling lingkaran.
Kalau menentukan luas juring dikali dengan luas lingkaran. Gitu. Ya. Pokoknya sudutnya yang ditanyakan itu sudut yang ditanyakan langsung taruh atas. Dibagi sudutnya lingkaran. Sudut lingkaran itu 360 derajat. Gitu. Bisa? Bisa. Nomor 2 dikerjakan sendiri. Semangat, semangat. Nomor 2 dikerjakan sendiri. Nomor 2 mencari apa? Sama. Nomor 2 mencari panjang busur dan luas juring. Luas juring COD. COD. Ya, COD. COD ya. Yuk, nomor 2 dikerjakan sendiri. Kalau sudah selesai nggak ada PR. Yang belum selesai yang ada PR. Ayo. Harga kita ada Semangat. Hah? Kata mau jawabannya. Ditulis jawabannya yang rapi. Ditulis jawabannya. Jawabannya. Aku mau tanya loh sih. Ya. Boleh ke toilet? Ya, boleh. Ini apa namanya nanti dikirimkan ke Google Classroom. Jawaban nomor 2. Ayo dikerjakan sendiri. Harus berusaha sendiri. Coba sesuai dengan kemampuannya. Tanya ke Lause kalau nggak bisa. Kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang. Tanya ke Lause kalau tidak bisa. Guru kita sudah pintar membuat lagu, guys. Coba halaman yang nomor 2 loh ya. Nomor 2 dikerjakan sendiri. Nomor 2 dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri. Yang menentukan apa? Panjang, busur, CD, dan yang B ada 2 soalnya. Luas juring COD. Sama caranya kayak ini. 21 cm itu apa? 21 cm itu. Jari-jari apa diameter? Jari-jari. Oke, ayo. Kalau ini sudah selesai, nanti PR-nya lo Septi beri game baru. Wah, game baru? Ya. Bukan kuisis, bukan. Nanti ada game matematika seru, ada gambar-gambarnya juga. Tinggal pencet. Untuk mengingatkan yang tembereng-tembereng itu, masih ingat enggak? Ya enggak. Coba mengingatkan yang tembereng-tembereng. Kemudian Lause juga akan mengingatkan pecahan, persen-persen. Coba nanti PR-nya itu boleh dikerjakan berkali-kali. Coba caranya sama. Ada yang kesulitan? Kayaknya beda. Enggak loh, sudah Ya. Menyederhanakannya Lause 135 dibagi 360. 135 dibagi 360. Bisa kamu bagi dengan angka 5 dulu. Sudah tak kerjain. Oh, enggak apa-apa kalau sudah dikerjain. Tinggal di foto aja nanti. Kalau sudah ada kolom tugasnya, kirim ke Google Classroom. Semua ya, jadi catatannya juga. Cuma seiprit ini loh yang dikirim. Cuma seiprit ini. Nanti kalau aku foto nggak jelas lagi nanti. Ya dijelasin dong. Jelasin. Kameramu kan mahal itu HP-nya. Kayak Lause ini. Waduh. Mana kalau HP-nya mahal? Lause tidak bermodal. Lause ini sebentar ya. Nun, mana HP-nya? Ayo, di sini mana? HP-nya Lause nggak ada. Jelek-jelek ini bermanfaat ini Mas Yan. Coba HP-nya itu loh, punyamu tuh dicari pencahayaannya yang bagus ya. Puri bisa, Dani bisa, Warren.
Wah, cuma diginikan aja loh Septi. Dikasih jempol. Jempolnya Dani. Dani lah Septi dikasih jempol. Nggak dijawab. Ya ampun. Ini anaknya siapa ya? Nanti langsung Septi bilangkan mamanya. Anaknya Pokoknya- lah Sari. Langsung di itu langsung Septi laporkan kepala sekolah nanti ya. Ayo kalau Septanya dijawab. Jangan dikasih jempol. Langsung Septi laporkan kepala sekolah nanti. Sama, langsung bilang gitu. Asalnya instruktur kita biasanya tuh. Angel, where are you? Angel, di mana? Tuh, Angel ini di mana? Nggak kelihatan itu wajahnya. Ayo coba. Di rumah. Kayak Sharon itu. Ayo Lydia, mana wajahnya? Kadang Itu Lydia kelihatan sudah. Angel ini yang nggak belum kelihatan. Angel, tak hitung sampai 3 ya. Bentar lagi. 1, 2. Ayo. Mana itu kepalanya aja itu yang kelihatan. Ayo, mana? Oh. Angel, where are you? Angel, ini kira jangan-jangan bukan Angel itu yang sudah ngerjain tugas itu. Nah, Ini betul kelihatannya Dede. koma yang juring ini. Enggak apa-apa. Enggak, Koma. bukannya gitu enggak sih? Bukannya memang gitu enggak? Kameranya Angel nggak bisa diturunin loh. Bisa harusnya. Terus saya sudah bilang ke mamanya bisa. Kan dia pakai laptop kan bisa diturunin. Bisa diturunkan. Ayo. Enggak, Bisa, dia pakai bisa. laptop, aku pernah ke rumahnya kok. Wah, ayo itu. Pernah ke rumahnya itu. Ngapain kamu ke rumahnya Angel? Loh itu aku kan ikut antar jemput. Gimana? Oh iya. Sudah teman-teman, sudah selesai. Aku belum nyatet. Udah aku punya rumusnya. Ya ampun. Kalau protes itu loh, seru banget. Tolong share lagi. Oke. Ya, Thank you. thank you. Siapa lagi yang belum? Geo sudah, Geo. Kamu kok sudah main? Iran bisa. Ini Josephine. catatnya langsung masih kejapan PS-nya nih. Oke aja bisa lah. Main apa lah usus? Main apa? Gak main apa-apa. Faldi bisa, Faldi. Aku pengen nanya mama ini kayaknya nih. Gak usah. Aku ngerti. Ya, Pakai diketahui. nggak usah diketahui. Akurat. Kalau Oh, jam kalau soal time cerita up lah, nggak Sir. diketahui. Ngerti, kalau ngerti. soal Lagi. cerita nggak usah diketahui. Jangan cari perkara, Cik. Perkara apa? Ya Allah. Jangan Benar apa? Jangan, Cik. No, Kamu Angel. mau main chat di sini. Jangan, Cik. Nanti Dan ini sudah selesai. Ternyata lumayan susah sih menurutku. Ternyata Coba di foto aja, kirimkan ke grup. Nanti bisa biar bisa dilihat temannya ya caranya. salah sih, jangan salah sih. Sama aja sih. Nanti nyalin jawabannya, nanti nyalin. Ini sudah selesai loh jamnya. Emang. Gak apa-apa lah, send ke grup aja lah, sudah screenshot kok. Oh iya, terima kasih Alve. Kamu udah istirahat dulu ta, minum-minum dulu gitu. Sambil lalu minum gitu loh. Sambil lalu ngerjakan. Kan enak toh kalau di rumah sekolahnya ya. Sambil lalu belajar sambil makan. Boleh lah sih. Belajar sambil Masa minum. harus pokoknya latihan matematika terus seharian katanya biasanya itu. Bagus itu. Daripada main HP terus. Sama aja sih, bukan gitu sih. HP ku kan udah bisa dipakai kan bisa jam 11 gitu ya. Pasti itu. Ya itu loh di lock gara-gara sering main HP. Aku tahu. Betul itu. Aku tahu nih. Boleh Sih. Tinggal di jam. Ya pernah lagi. Pagi cukup bisa main. Dikerjakan. Ya Daniel Dikerjakan. gitu pernah ya Daniel. Semangat, semangat. pernah ambil di blog. Nanti lah Septi beri oleh-oleh game aja ya. Jadi Aduh, jangan. Gak apa-apa kalau game. Gak apa-apa kalau game. apa kalau game. Aku nggak Tapi percaya gamenya ada yang dengan sedikit game ini. menghitung keliling lingkaran. Menghitung Itu lingkaran. pasti sesuatu Ya. yang sangat tidak. Kamu kan biar hafal rumusnya.
Lah ya rumusnya nih lumayan bahaya mana Udah apa? Bayangin ya. Wow. Aku belajar sama Iku deh. Wah, Iku. Oh my god. Ya, coba Tadi saya marah tuh. rumus luasnya. Ada luas apa? Luas kalau luas lingkaran, kalau luasnya ada yang diarsir, ya kan? Masih ingat? Kalau diarsir, kalau dipisah jadi berapa tadi? 5. Nah, gitu. Sekarang ketambahan. Ini materinya sudah selesai. Berarti betul ya ulangan hariannya tanggal 21. Ingat-ingat ulangan harian mat tanggal 21 Oktober. Waduh, langsung kepada cici berarti ini. Soalnya Ya, materinya hanya ini aja. Tanggal 21 Oktober kita ulangan Tapi harian. langsung katanya itu liburnya dimundurin dari Rabu. Masa Nah, langsung iya kan habisnya libur kan kamu sudah belajar ke waktu libur itu. Tanggal 20 kamu libur itu belajar kan? Berarti tapi kan itu ulangan harian. waktu Ya. main yang libur. Kok bukan tanggal 12 yang liburnya? Kok tanggal 20? Diundur. Diundur liburnya tanggal 20. Diundur. Besok itu kan hari Kamis loh, Su. Oh iya. Berarti ulangan harian matnya hari apa? Jumat ya? ya Jumat. Hari Jumat. Enak wes aku tak itu masih. Bani aku beneran enak. Ini Pas kan soal ribet ya, Masian ya. Ya, berarti hari aku Jumat. palingan Jumat, hari dokter, apa woi. sih? Hari Jumat tanggal 22 Oktober berarti ulangan hariannya. Semangat. Materinya ini aja, nanti ketambahan materi PTS. Masih ingat kan materi PTS? Loh, berarti PTS masih ikut loh, Su. Aduh, iya dong. Habis lah aku langsung. Materi PTS itu ikut terus. PTS Sama aja loh, Su. Aku masuk ke Jawa loh, Su. Oh, sama adikku disuek terus ke tesnya loh, Su. Coba lihat, masih ingat kan materi PTS itu kan KKM. Ya, materinya. Iya, materinya. Aku pengen satu berapa cicil IPA kayaknya loh, Su. Soalnya nih bahaya-bahayanya IPA nih. Bentar lagi kelas Septi beri PR yang tentang AKM. Mau? Gak mau. Enggak. Enggak aja. Hell ya, aku mesti soalnya. Udah tadi waktu Kita akan belajar soal AKM ya. Nanti jadinya kalian bisa tahu, oh soalnya kayak gini yang AKM gitu ya. Udah punya sebuku AKM, enggak saya 2 loh, Ustaz. Coba nanti dilihat-lihat dulu. Ya katanya kalau kita sudah selesai ini enggak ada PR. Nah, PR-nya game. Nah, kamu bisa Ya, lah. mana ada Iya. pengaruhnya. Coba langsung Septi kirim dulu ya. Ini sudah selesai ya. Oh, gamenya kayak yang siapa dah? Jangan langsung pernah kasih ke kita dah. Aku kan pernah tahu tuh. Gamenya Kamu yakin ini nggak istirahat ini? gak apa-apa dah. Gak usah. Apa? Bisa Yang nomor 1 luas itu juga dicatat. Itu dilihat di grup. Coba dilihat di grup. Dilihat di grup sudah dicatat sama temannya. Silakan. Sudah di foto. Ditulis juga luasnya. Ustaz. Ya. Ini lo sudah pernah tak selesai. Sebentar ya. Puri nggak usah dikirim ke Lausa Sakti. Puri nggak perlu kirim ke Lausa Sakti ya. Oh, betul dari masalah. Nggak perlu Harus kirim dikirim. kemana? Loh, ke Google Classroom. Oh iya. Iya, kirimnya ke Google Classroom ya teman-teman. Teman-teman yang ganteng dan yang cantik. Loh, kalau nggak ganteng ya apa? Langsung Sakti kirim ya, itu linknya. Ayo AKM. Ya kalau enggak Di grup ganteng ya emang takdir. ganteng semua. Coba silakan dibuka di grup. Itu ada linknya AKM. Langsung Sakti klikkan. AKM. Nah. Terus Mas John apa itu ya? Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Jadi kamu mau literasi ini yang bahasa Indonesia sama sains. Kalau yang numerasi ini yang matematika ya. Kita pilih ini ada programnya. Apa yang mana SMP, Ustaz? SMA. Kita Kita aja tuh numerasi Ustaz. Diperhatikan dulu. Ya, kita pertama memilih yang warna merah untuk yang numerasi. Kalau sudah dipilih warna merah, pilih jenjangnya SD.
kemudian oke. Nah, kalau sudah, ini login aja karena otomatis. Nah, ini ada sebelah kiri ada token. Langsung di copy tokennya, Ctrl C, boleh. Kemudian tokennya kamu masukkan di paling bawah kanan. Kanan bawah itu ada isi token. Oh iya, ini token. Ya, ini kalau laki-laki diisi, kalau Septi kan perempuan. Ketik namanya, misalkan punya Lause namanya Septi. Harinya, nah misalkan tanggal lahirnya Lause Septi tanggal 1 bulan Januari, misalkan ya. Nanti Tahun aja Losa, bingung Losa. Banyak sekali tulisan Losa. Nah, misalkan Lause Septi lahirnya tahun 2011. Langsung submit. Losa ini NIK-nya nggak usah diganti atau diganti ya? Ya, ini waktunya hanya 60 menit. Losa. Ya, udah. Ini Nanti nanti soalnya nomorin lebih NIK. seru. Ini kayak permainan-permainan gitu. Ini perhatikan, di sini ada yang ada yang bulat, sama ada yang kotak. Kalau yang bulat itu hanya boleh diisi 1. Kalau yang kotak hanya boleh diisi lebih dari 2. Ya. Kalau sudah tahu hasilnya, nanti boleh di screenshot. Boleh kalian screenshot atau boleh kalian unduh. Ada bawah sendiri tulisannya unduh. Losa itu aplikasi yang nilainya. Losa itu aplikasi yang aku pakai buat ubah. Nanti ini soal seperti ini Lause masukkan juga ke ulangan harian ya. Jadi soal yang di buku AKM, soal PTS, soal yang ini untuk ulangan harian. Jadi boleh dikerjakan terus-menerus. Ini enggak dinilai sama Lause, ini berlatih sendiri. Nanti waktu dinilai, Lause Septi beri soal yang sudah seperti ini. Lause Septi yang bikin. Ini kan dari pemerintah ini, nah. Paham maksudnya Lause? Ya, paham. Ini kalau sudah dijawab, misalkan sudah dijawab ya, klik selesai. Nanti akan berpindah ke soal berikutnya. Waktu ada di sebelah kanan atas. Ini ada sisa waktu. Daftar soal. Soalnya cuma sedikit kok, hanya 13 nomor. Ya, soalnya hanya sedikit, hanya 13 nomor. Jadi kamu lebih mudah deh mengatur waktunya. Nanti silakan dikerjakan sendiri ketika waktunya kosong. Nah, waktu mau ulangan harian nanti Lause Septi berikan macam-macam soalnya mengenai AKM itu tadi yang sudah kita pelajari. Ya, harus belajar di rumah sendiri. Tidak ada PR itu tadi, tidak dibuat PR, hanya untuk berlatih. Ya, Berarti gak dikumpulin Losa. nggak usah. Kalian berlatih sendiri kan nggak dikasih Google Classroom sama Lause, tapi berlatih sendiri. Tidak dikasih di Google Classroom. Nanti yang dikasih di Google Classroom hari Jumat. Hari Jumat Lause Septi beri di Google Classroom soal yang serupa. Tapi kalian harus berlatih sendiri di rumah ya. Membaca soalnya karena numerasinya membaca. Mudah-mudah kok sebetulnya. Hanya persentase gitu-gitu. Nggak serumit pelajaran kelas 6. Lebih mudah. Itu standarnya kelas 5. Standarnya kelas 5 SD. Ya, bisa kok. Bisa, kelas 6 bisa. Oke, Dana, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu besok hari Kamis kita belajar IPA ya. Selamat istirahat, Cai-Cai. Istirahat cuma 5 menit Losa. Ya. Tadi sudah sisa 15 menit istirahatnya aku udah beritahu di chat itu. Sebenarnya nggak sampai itu loh, Sa. Ya. Sampai ketemu lagi besok, Cai-Cai.